الهم فرج يا مفرج الهم، يا مفرج الهم فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والعيال واسمع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا والإخوان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali, untuk belajar bersama. Kali ini kita akan terlebih dahulu membaca di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang berhubungan dengan bab puasa. Di sini Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan, "Waqad warada anna abwab as-sama'i wa abwab al-jannah tuftahu kulluha fi Ramadan." Dan sungguh telah diriwayatkan bahwasannya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga tuftahu, dibuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, an-niron. An-niron di sini menggunakan kata jamak ya, bukan nar. Kalau nar itu hanya mufrad, cuma satu saja yang ditutup. Di sini niron. Banyak pintu neraka yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Wa tuqayyadu maradatus syayatin. Wa tuqayyadu, dan diikat. Maradatus syayatin, marodah. Marodah itu adalah eh, apa ya, dedengkot ya. Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin dedengkot. Dedengkot itu apa? Dedengkot itu bos-bosnya ya. Maradus syayatin, setan-setan yang mereka memiliki apa ya istilahnya, kekuatan atau power yang besar, itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhabu bihim ilal bihar. Wa yudhabu bihim, dan dibawa mereka ilal bihar, ke laut. Para setan-setan yang jadi bosnya setan itu mereka diikat kemudian dibawa ke laut. Kai la yufsidu alal muslimin qiyamahum wa qiyamahum, agar mereka tidak dapat merusak puasa dan qiyamnya. Qiyam itu adalah istilah ya. Istilah itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana wa qamahu ya. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, wa qamahu, dan melakukan qiyam. Qiyam itu apa? Qiyam itu adalah melaksanakan ibadah pada malam hari. Kalau siam itu adalah ibadah kita pada siang hari, ya, puasa. Padahal padahal ibadah yang kita lakukan pada siang hari itu kan bukan hanya berpuasa ya. Seperti kita ini masih dalam keadaan siang, ini nahar ya, ini masih keadaan siang. Kalau menurut fikih atau menurut istilah, sekarang meskipun kita ini berada pada waktu sore, tapi ini masih hitungannya siang. Karena apa? Karena
pada bulan Ramadan itu secara fikih itu dibagi menjadi dua, ada siang, ada malam. Kalau siang itu ya mulai terbitnya fajar, ya bukan terbitnya matahari ya, tapi mulai terbitnya fajar. Mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu siang. Kalau malam, lail, itu adalah mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jadi waktunya itu dibagi menjadi dua, siang dan malam. Seperti itu. Qiyam, qiyam itu adalah ibadah yang dilakukan pada malam hari. Tadi saya menyinggung bahwasanya kenapa ya kok yang disebutkan atau digeneralisir bahwasanya kalau siang itu hanya melakukan siam saja, padahal kita siang ini tidak hanya melakukan puasa, tapi melakukan banyak hal ya. Kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran di siang hari ya. Kita bekerja, mencari nafkah itu juga termasuk ibadah. Kita majelis taklim seperti ini itu juga termasuk ibadah ya. Kenapa kok yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada siang hari itu hanya siam saja? Iya, karena itu adalah ibadah yang paling mulia. Yang lainnya ngikut. Ya. Itu siam itu adalah ibadah yang paling mulia di siang Ramadan dan yang lainnya ikut kepada ibadah tersebut. Kalau misalnya melakukan ibadah lain tanpa dia itu berpuasa, ya dia melakukan ibadah lain, dia membaca Quran, dia berzikir, dia majelis taklim dan lain-lain, tapi dia nggak puasa, ya nggak ada artinya, ya. Tidak ada artinya. Makanya ibadah yang paling mulia pada siang bulan Ramadan itu apa ya? Siam namanya. Kalau ibadah paling mulia pada malam-malam bulan Ramadan apa itu? Ya qiyam. Ya, qiyam. Qiyam itu apa? Qiyam itu adalah suatu ibarat dari sholat. Ya, sholat. Sholat apa itu pada malam Ramadan? Ya, banyak sholat yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau misalnya saya contohkan ini. Kalau kebiasaannya orang-orang soleh yang diwariskan mulai bapak-bapaknya dulu, kakek-kakeknya dulu sampai sekarang di Yaman, ya di daerah namanya Hadramut sana itu kalau malam hari eh, dimulai dimulai dari berbuka ya mereka melakukan apa namanya kalau istilah kita itu takjil ya mereka makan takjil kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke masjid melakukan sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib mereka sambung dengan sholat tasbih. Jadi bukan seperti kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan habis sholat maghrib nah, itu saja kalau apa namanya semangat ya. Kalau semangat sholat maghribnya di masjid di musola. Kalau nggak semangat ya sholat maghribnya di rumah ya. Keburu apa? Keburu buka. Nah, jadi seperti itu. Kalau di sana itu mereka gak keburu buka jadi mereka sudah apa makan cemilan dulu makan takjil dulu itu kemudian mereka masuk ke masjid sholat eh, maghrib kemudian setelah sholat maghrib disambung dengan sholat tasbih ya, setelah sholat maghrib disambung dengan sholat tasbih kemudian biasanya mereka setelah sholat tasbih itu mereka istirahat ya ada yang makan ada yang nggak makan ada yang makannya itu nanti jam 9 malam jam 10 malam jam 11 malam itu seperti itu kebiasaannya orang-orang soleh yang ada di daerah tersebut kemudian nanti terawihnya tinggal milih jadi di masjid-masjid itu tidak serempak seperti di Indonesia melakukan terawih pada apa namanya waktu isya langsung melakukan terawih enggak tapi di sana ada yang isyaknya itu mundur ya rata-rata itu isyaknya mundur kapan isyaknya mundur jam setengah delapan atau jam 8 malam itu paling paling sore itu jam setengah delapan atau jam 8 malam kalau katanya orang sana eh, sholat terawih sehabis isya langsung sholat taraweh, jadi masuk waktu isya, terus langsung sholat taraweh itu adalah kebiasaannya orang malas, kata mereka. Ya. Kalau di Indonesia beda lagi. Kalau di Indonesia itu bukan kebiasaannya orang malas, justru yang apa namanya yang sholat taraweh itu ya mereka orang-orang yang giat-giat, yang nggak giat ya mereka nggak sholat taraweh kalau di sini ya. Kalau di sana nah, di daerah tersebut itu kalau sholat taraweh itu pada sore-sore, masih sore-sore jam itu itu adalah kebiasaannya orang malas. Jadi mereka sholat tarawih di masjid-masjid itu bisa milih kita, ya bisa milih ada yang jam 8 malam,
ada yang jam 11 malam, ada yang setengah satu malam, bukan malam itu pagi ya, setengah satu pagi, ya tinggal milih di mana mau sholat tarawihnya. Jadi kalau saya beberapa hari yang lalu pernah ngomong kalau saya pernah semangat, ya saya pernah semangat sehingga teman-teman saya mereka itu sholat tarawih 20 rakaat, saya sholat tarawihnya 40 rakaat karena saya sholat di dua masjid. Ya. Sholatnya itu, sholat tarawihnya itu di dua masjid. Ya, habis saya sholat tarawih jam 11 malam di satu masjid, kemudian saya pindah lagi jam setengah satu di masjid yang lain. Jadi di sana itu bisa milih sholatnya dan kapan waktu sholatnya itu bisa milih juga seperti itu. Itu namanya qiyam, ya qiyam. Padahal ibadah kita pada malam-malam Ramadan itu bukan hanya sholat saja, tapi banyak banyak ibadah yang bisa kita lakukan pada malam hari. Tapi ibadah paling mulia adalah qiyam, yaitu adalah berdiri untuk melaksanakan sholat. Itu. Supaya para muslimin itu puasanya dan sholat malamnya itu mudah atau ringan, maka para setan-setan ini dibelenggu, ya, diikat oleh Allah, kemudian dibawa ke laut. Itu adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan. Dan ada yang menyeru, ya, ada yang menyeru. Siapa yang menyeru ini? Ya, malaikat Allah Ta'ala. Yang menyeru adalah malaikat Allah Ta'ala. Itu menyeru atau memanggil-manggil kulla lailatin setiap malam. Setiap malam ada malaikat yang berteriak-teriak. Min Ramadan, ya baghiyal khair aqbil. Wa ya baghiyal syar aqsir. Ya. Ya baghiyal khair. Ya baghiyal khair itu artinya adalah wahai orang-orang yang tertarik kepada kebaikan. Ya. Wahai orang-orang yang tertarik kepada kebaikan, aqbil. Ya. Maju. Maju itu maksudnya mendekatlah. Ya. Lakukan kebaikan. Wa ya baghiyal syar aqsir. Dan wahai orang yang menginginkan atau tertarik kepada kejelekan, aksir, kurang-kurangilah. Kenapa kok ada malaikat yang menyeru seperti itu? Dan apa dampaknya terhadap manusia atau orang-orang yang ada di dunia ini? Jadi kita bahas seperti ini. Saya membawa satu hadis yang lain ya, satu hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku, Allah maksudnya, aku sungguh cinta kepada hambaku ini, si fulan. Ya. Maka cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril. Maka malaikat Jibril cinta kepadanya. Allah suka kepada seorang hambanya, lalu memberitakan hal tersebut kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencintainya, maka malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril akan membawa berita ini kepada para malaikat yang lain, para ahlus sama, para penduduk langit. Penduduk langit itu bisa jadi malaikat, bisa jadi para anbiya, ya beberapa anbiya, beberapa apa namanya nabi. Mereka itu ada yang bertempat di langit-langit Allah Ta'ala sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Isra dan Mi'raj atau hadis Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah di setiap langitnya bertemu dengan nabi-nabi. Ya, jadi malaikat Jibril menyeru atau malaikat Jibril memberitakan hal tersebut, kecintaan Allah kepada seorang hambanya itu kepada ahlus sama, para penduduk langit. Ya, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, Allah suka, Allah cinta kepada seorang hambanya yang namanya ini, maka cintailah dia. Maka ahli sama, ya, para penduduk langit itu mereka mencintai orang tersebut. Ya.
Kemudian para penduduk langit memberitakan ya memberitakan hal tersebut atau penduduk langit itu menyerukan hal tersebut kepada penduduk bumi sehingga penduduk bumi itu mereka apa juga di dalam hatinya karena penduduk langit itu cinta kepada orang ini maka penduduk bumi itu banyak yang cinta kepada orang ini juga. Nah, itu adalah dampaknya ya itu adalah dampaknya kepada penduduk bumi. Jadi hal ini seruan malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Ramadan untuk meneriakkan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang tertarik kepada kebaikan, sini sini kalian berbuat baiklah. Ya, wahai orang-orang yang tertarik kepada keburukan, kurang-kurangilah. Nah, itu berdampak kepada hati-hatinya para mukminin ya, manusia yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan tergugah semangat mereka untuk berbuat kebaikan dan redup semangat mereka untuk berbuat kemaksiatan. Itu siapa yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang ya orang-orang yang mukmin yang hatinya itu memiliki ikatan dengan langit ya. Hatinya itu memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan para ibadullah as-solihin ya, para hamba-hamba Allah yang soleh. Seperti itu. Dan semoga kita termasuk bagiyal khair ya termasuk kita orang-orang yang tertarik kepada kebaikan dan kita akan di dalam hati kita tergugah untuk senantiasa melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ya mungkin Ramadan beberapa hari ini ya masing-masing orang bisa introspeksi diri sendiri. Ya kalau saya sendiri alhamdulillah saya ini tahadusan bin ni'mah ya mengungkapkan kenikmatan dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa namanya? Ungkapkanlah nikmat Tuhanmu kepadamu. Jadi alhamdulillah beberapa hari ini adalah di dalam diri saya, di dalam hati saya untuk apa namanya? Tidak tertarik kepada kemaksiatan ya. Yang biasanya misalnya ini yang biasanya jelalatan jadi nggak jelalatan, yang biasanya jelalatan jadi nggak jelalatan, yang biasanya mungkin mungkin ini berkata perkataan yang tidak perlu tidak pantas jadi bisa direm ya, bisa direm tidak mengatakan hal tersebut, yang biasanya tega kepada orang lain jadi nggak tega. Nah, itu kan termasuk kebaikan, semuanya itu termasuk kebaikan. Jadi kalau misalnya Ramadan membawa dampak kepada diri kita itu adalah merupakan busyro ya, merupakan kabar baik bagi kita bahwasanya kita adalah masih diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Alhamdulillah. Kemudian lanjutannya wawaroda dan telah datang. Aidon juga anna man taqarraba ilallahi ta'ala fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan fi ghairihi. Ya. Bahwasanya orang yang berusaha mendekat kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan dengan suatu kefarduan, maka kefarduan tersebut itu mengimbangi 70 kefarduan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang ketika dia melakukan hal yang wajib di dalam bulan Ramadan ini, puasanya puasa wajib, melakukan sholat wajib, maka ini perbandingannya apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan dengan yang di selain bulan Ramadan, perbandingannya 70 kali lipat. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, bahwasanya hitungan-hitungan seperti ini dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW kadang tidak menunjukkan satu patokan nominal tertentu, tapi hal tersebut adalah menunjukkan bahwasanya banyak ya, saking banyaknya dan itu diibaratkan dengan 70 seperti itu ya. Jadi berlipat ganda pahala dari kefarduan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Kalau ini hitung-hitungan saja ya, misalnya memang benar-benar dilipat gandakan 70 kali.
Sedangkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan bahwasanya al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu ganjarannya adalah 10 kebaikan. Ya, satu kebaikan itu ganjarannya adalah 10. Kalau misalnya kita hitung satu kefarduan, ya satu kefarduan diganjar 10 oleh Allah Subhanahu wa taala karena al hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian di dalam bulan Ramadan lipat gandakan 70 kali lagi. Berarti berapa? Satu kefarduan itu pahalanya adalah 700 kebaikan. Alhamdulillah. Nah, ini makanya para ulama mereka itu kalau mau masuk bulan Ramadan atau eh, pas bulan Rajab lah, pas bulan Rajab mereka itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya. Karena itu adalah Rajab dan Sya'ban adalah bulan-bulan mukaddimah atau pendahuluan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Jika dia sukses pada bulan Rajab, maka dia akan sukses pada bulan Sya'ban dan dia juga akan sukses pada bulan Ramadan. Seperti itu. Kenapa kok harapannya? Ya, harapannya supaya bisa mendapati bulan Ramadan lagi. Ya, tahun kemarin sudah ketemu sama bulan Ramadan. Kemudian tahun ini kepingin untuk ketemu sama bulan Ramadan lagi. Kok kenapa seperti itu? Karena amal ibadah dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa sekali, sangat-sangat besar sekali pahalanya sehingga mereka orang-orang yang rakus akan kebaikan, mereka sangat semangat untuk menyongsong bulan Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan, untuk mencari atau menghadang nafahat. Nafahat itu adalah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah taala di dalam bulan Ramadan. Salah satu doa di dalam doa sholat witir, ya, ini doa sholat witir ini yang uh, dipakai lah, dipakai oleh beberapa golongan tertentu, ya, termasuk saya juga mengamalkannya juga. Ada di situ ada ungkapan, ya, ada ungkapan Allahumma innalaka fi hadhihi lailah wa kulli lailah min layali syahri Ramadan nafahat wa jawaiz wa mawahib wa ataya tamunnu bi ala man tasya'u min ibadik. Ya, panjang, panjang, ya, panjang. Nanti kalau yang online ini, yang ikut di Zoom, bisa saya share nanti lafadznya. Allahumma innalaka fi hadhihi lailah wa kulli lailah min layali syahri Ramadan. Ya Allah, sesungguhnya di malam ini dan di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan, Engkau memiliki nafahat, ya, karunia-karunia, wajawais dan hadiah-hadiah, wa mawahib dan eh, pemberian-pemberian, wa atoya, ya, tamunnu bihi ala man tasya'u min ibadik, yang engkau berikan, ya, yang engkau karuniakan kepada orang yang engkau kehendaki dari hamba-hambamu. Faj'alna Allahumma mimman sabaqat lahu minkal inayah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba yang engkau perhatikan sehingga engkau memberikan karunia tersebut kepada aku. Maksudnya aku termasuk orang yang engkau berikan karunia tersebut. Nah, ini diamalkan, ya, diamalkan setiap habis sholat witir itu. Ya. Allahumma inna laka fi hadhihi lailah wa kulli lailah min layali syahri Ramadan nafahat wa jawaiz wa mawahib wa ataya tamun biha ala man tasha'u min ibadik faj'alna Allahumma mimman sabaqat lahu minkal inayah. Seperti itu. Insyaallah nanti lafadznya saya tuliskan kemudian saya share di grup pengumuman nanti, ya. Adalah lahu sab'ina faridatan fi ghairihi. Satu kefarduan dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda 70 kali lipat, yaitu perbandingannya dengan di selain bulan Ramadan.
Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yuaddiha fi ghairihi. Ya. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan dengan satu kesunahan, maka satu kesunahan tersebut sebanding, menyamai dengan satu kefarduan yang dia laksanakan di selain bulan Ramadan. Ya. Ini sekedar apa namanya masukan saja ya, masukan saja kan pasti pasti yang hadir sekarang ini, hadirin hadirat yang ada sekarang ini, kalau sholat tarawih itu ya, sholat tarawih itu kadang ada yang di masjid, ada juga yang di musola. Tapi tidak tidak luput juga kalau ke masjid itu, kalau masuk masjid itu kan biasanya niat i'tikaf. Ya, i'tikaf itu kan hukumnya sunnah ya. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Kalau i'tikaf itu dinadarkan, ya, dinadari i'tikaf tersebut, maka i'tikaf tersebut menjadi berhukum wajib. Yang mana i'tikaf sebelumnya adalah hukumnya sunnah, ketika dinadari i'tikaf tersebut maka menjadi hukum wajib. Nah, itu diamalkan ya, diamalkan pada bulan Ramadan, masuk ke dalam masjid, kemudian baca nazartu li'atikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Atau nggak bisa pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Indonesia. Aku bernazar, aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid. Ya, selama aku berada di masjid. Ya, lillahi ta'ala, seperti itu. Itu adalah lafaz nazarnya. Itu adalah lafaz nazarnya. Sehingga sekarang kalau misalnya sampean-sampean ini atau jenengan-jenengan ini, anda-anda ini sudah melafatkan hal tersebut, sudah melafatkan lafaz tersebut, maka sekarang punya tanggungan hutang i'tikaf, nazar i'tikaf, i'tikaf wajib. Kemudian niatkan di dalam hati, ya, niatkan di dalam hati, saya niat untuk menunaikan nazar i'tikaf saya lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi nazarnya itu diucapkan sama lesan. Kemudian untuk menunaikan nazar tersebut itu bunyikan di dalam hati, seperti itu ya. Jadi lesannya berkata, saya niat beriktikaf di dalam masjid ini muddata iqamati fihi, selama saya berada di masjid ini lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian di dalam hatinya dibisikkan, di dalam hatinya saya niat menunaikan nazar i'tikaf saya lillahi ta'ala, seperti itu. Maka sekarang i'tikaf Anda, ya, i'tikaf Anda ketika Anda melakukan hal tersebut menjadi i'tikaf yang wajib. Ya, kalau kewajiban itu dilakukan di dalam bulan Ramadan kan jadinya berlipat ganda 70 kali. Kan enak daripada itikafnya itu hanya itikaf sunnah dan diganjar oleh Allah Ta'ala seperti satu kewajiban saja. Lebih baik itikaf tersebut dibuat itikaf wajib dengan cara nazar tadi, kemudian Allah Ta'ala akan memberi 70 kali lipat ganjaran itikaf fardu atau itikaf wajib, ya, seperti itu. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairi syukur min haitsu sawab. Maka kesunahan Ramadan itu sebanding dengan kefarduan di selain bulan Ramadan dari segi pahalanya. Ya, dari segi pahalanya, bukan bukan nyata ya, bukan dari segi hakikatnya, tapi dari segi pahalanya. Jangan nanti misalnya berpikiran bahwasanya, oh, saya punya hutang sholat ya 30 kali, ya, sudah pernah meninggalkan sholat 30 kali, kemudian saya sholat saja di bulan Ramadan, yang mengkodoknya di dalam bulan Ramadan nanti kan dilipat gandakan 70 kali, ya nggak bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau hutang 30 sholat, ya 30 sholat fardu, ya dilaksanakan 30 sholat fardu. Nggak bisa cuma sholat satu kali di dalam bulan Ramadan, kemudian sudah bebas semuanya. Enggak. Ini fadilah tersebut atau keutamaan tersebut itu berhubungan dengan pahalanya, bukan dengan hakikatnya. Seperti itu. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraid fi ghairihi ila sab'ina dhi'fan.
ya. Dan kefarduan di dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda daripada kefarduan di selain bulan Ramadan sampai 70 kali lipat. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan melakukan qiyam, ya ibadah pada malam hari pada bulan Ramadan, imanan dilandasi oleh iman, wahtisaban dan ikhlas. Ya, ihtisab itu adalah melakukan hal hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Itu namanya ihtisab ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan melakukan ibadah pada malam hari pada bulan Ramadan dilandasi oleh iman kepada Allah taala dan mengharapkan pahala dari Allah taala, apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni bagi dia apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ya. Diampuni dosa yang telah berlalu. Allah Ta'ala itu kepada umat Nabi Muhammad SAW itu seperti promo ya setiap hari. Setiap hari ada promo. Promo apa itu? Promo pembebasan dosa. Promo untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Apa kemarin kita membahas tentang hadis itu. Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah wa sholah ila sholah mukaffiratun ya. Setiap kita ketemu sama Ramadan lagi, itu dosa kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Setiap kita ketemu sama sholat Jumat, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Setiap kita ketemu sholat fardu dan kita melakukannya, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kayak obral setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, obral pembebasan dosa, ya, obral pembebasan dosa 5 kali dalam satu hari. Ya, 5 kali dalam satu hari. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu wal imanu, apa itu yang disebut dengan iman? Iman itu adalah wa tasdiq bi wa'dillah. Iman itu adalah mempercayai janji Allah. Ya. Iman itu adalah mempercayai janji Allah. Wal ihtisab, dan ihtisab wal ikhlas lillah. Ya. Ihtisab itu adalah ikhlas kepada Allah. Ya, murni ikhlas kepada Allah. Dan ikhlas ini merupakan hal yang berat. Ya. Ikhlas ini merupakan hal yang berat. Karena apa? Karena jikalau di dalam niat kita itu ada sesuatu yang terselubung di dalamnya, itu sudah tidak disebut dengan ikhlas lagi. Ini dibahas, pembahasan ikhlas itu secara panjang lebar, di antaranya di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Karya Al-Imam Al-Ghazali itu kalau baca tentang hal tersebut ngeri ya. Ngeri apa? Ya seakan-akan nggak ada hal yang apa ya, murni tulus karena Allah Ta'ala yang kita lakukan. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada niat terselubung di dalamnya. Dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali misalnya di dalam puasa ya. Puasa itu kalau misalnya ada niat yang terselubung, misalnya ini kalau yang orang yang gemuk seperti saya ya, sambil sholat sambil puasa Ramadan ya, sambil puasa Ramadan sambil apa namanya melakukan kewajiban, sambil juga saya niatkan untuk diet ya, misalnya ya, diet mengurangi makan. Nah itu juga kata Imam Al-Ghazali termasuk tidak ikhlas sudah. Sambil saya berpuasa ya melakukan kewajiban, ini juga langkah saya untuk diet agar jadi sehat gitu, misalnya mengurangi asupan hal apa toksik, racun di dalam tubuh dengan cara berpuasa, atau berniat menetralisir racun-racun di dalam tubuh dengan cara berpuasa. Itu kan sudah niat terselubung. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut sudah mengotori keikhlasan. Jadi kalau bahas tentang hal tersebut ya semoga kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala apa adanya gitu saja. Allahumma qabalna ala ma fina. Ya Allah, terimalah kami apa adanya. Ya Allah, terimalah kami apa adanya yang kami
penuh dengan kekurangan ini, ya di dalam ibadah saja, di dalam niat saja sudah kurang, itu semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalamnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaj lil istighfar ya. Istighfar kita itu masih butuh kepada istighfar yang lain. Karena istighfar kita itu kadang tidak murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu butuh diistighfari lagi. Jadi sungguh memang sangat berat sekali untuk menata niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga kita semuanya diberikan hati yang tulus murni beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada niat-niat yang terselubung, semoga niat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, hadirin hadirat, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah membahas di dalam kitab An-Nasaih ya beberapa hal yang saya kira penting ya diungkapkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad di sini. Uh, untuk sore hari ini mohon maaf tidak bisa lama-lama kajian kita karena saya ada keperluan ya. Semoga apa yang kita sore hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, menambah keberkahan kehidupan kita di dunia dan eh, menjadi sebab penyelamat kita ketika di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan zikir bersama. Asyhadu an أشهد la أن لا ilaha إله إلا illallah. الله Astaghfirullah. أستغفر الله نسألك نسألك رضاك رضاك والجنة والجنة ونعوذ ونعوذ بك بك من من سخطك سخطك والنار والنار. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إله إلا إلا الله. الله أستغفر أستغفر الله. الله نسألك نسألك رضاك رضاك والجنة والجنة ونعوذ ونعوذ بك بك من من سخطك سخطك والنار. والنار أشهد أن أشهد لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله. أستغفر أستغفر الله. الله نسألك نسألك رضاك رضاك والجنة والجنة ونعوذ بك ونعوذ من بك من سخطك سخطك والنار. والنار اللهم اللهم إنك فإنك عفو عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف فاعف عنا. عنا اللهم اللهم إنك إنك عفو عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف فاعف عنا. عنا اللهم اللهم إنك إنك عفو عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف فاعف عنا عنا. يا كريم كريم اللهم يا يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم عظيم اغفر استغفر الذنب الذنب العظيم العظيم فإنه لا فإنه لا يغفر يغفر الذنب الذنب العظيم العظيم إلا إلا العظيم. العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau ada kata yang kasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة